Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kali ini kita akan membahas kelanjutan materi tentang analisis struktural equation modeling. Pada pertemuan sebelumnya, telah kita bahas mengenai spesifikasi model. Nah, tahapan selanjutnya adalah identifikasi model. Tujuannya untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah identifikasi berdasarkan evaluasi terhadap hasil estimasi yang dilakukan oleh software. Pada saat estimasi, seringkali nilai yang dihasilkan tidak bermakna atau tidak masuk akal. Hal ini disebabkan karena program tidak dapat menghasilkan sebuah solusi yang unik. Satu hal yang harus dipenuhi adalah bahwa persamaan yang ada harus lebih banyak daripada parameter yang akan diestimasi. Semakin kompleks model yang akan diestimasi, tidak ada jaminan bahwa solusi yang unik dan akan diperoleh. Nah, estimasi parameter harus masuk akal, bermakna, dan memiliki solusi yang unik. Selanjutnya adalah hasil identifikasi. Di dalam hasil identifikasi, terdapat beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah just identified. Sebuah model disebut just identified apabila nilai derajat kebebasannya adalah 0. Model just identified pastilah merupakan model yang cocok atau sempurna. Sebuah model akan just identified apabila jumlah korelasi antara variabel indikator sama dengan jumlah parameter yang diestimasi. Yang lebih sederhananya menggunakan derajat bebas model. Dikatakan just identified jika berlaku derajat bebas sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kemungkinannya adalah over-identified. Model disebut over-identified adalah model yang diharapkan, yaitu di mana nilai derajat kebebasannya positif. Nilai derajat bebas lebih dari 0. Di mana informasi yang dimiliki lebih banyak dari informasi yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir adalah dari hasil identifikasi kemungkinan akan diperoleh hasil under-identified. Sebuah model disebut under-identified bila nilai derajat bebasnya negatif, yaitu derajat bebas kurang dari 0. Model ini tidak dapat diestimasi sebelum dilakukan perubahan pada model dengan memfikskan beberapa parameternya. Nah, dari ketiga kemungkinan hasil identifikasi yang dapat dilakukan estimasi hanya untuk model yang just identified dan over-identified. Sedangkan ketika terjadi under-identified, kita perlu melakukan modifikasi terlebih dahulu dengan memfikskan beberapa nilai parameternya. Selanjutnya, setelah melakukan identifikasi model, baru kita melakukan estimasi parameter. Di dalam SEM, terdapat beberapa metode dalam melakukan estimasi parameter. Di antaranya adalah metode maksimum likelihood. Metode ini merupakan metode estimasi yang paling sering digunakan dalam SEM. Metode ini pun merupakan metode estimasi yang cukup berat, karena dalam metode maksimum likelihood diasumsikan data mengikuti normal multivariat. Tapi karena bersifat asimptotis, asumsi ini akan terpenuhi jika ukuran sampel cukup besar. Maksimum likelihood digunakan pada data yang berskala minimal interval. Nah, selanjutnya adalah metode Generalized Least Square atau GLS. GLS dan ML asalkan ukuran sampel cukup besar dan asumsi terpenuhi, maka estimasi kedua metode ini akan relatif sama. Metode yang ketiga adalah Unweighted Least Square atau ULS. ULS tidak perlu asumsi normal multivariat. Seandainya matrik kovarian atau korelasi dalam situasi tidak definit positif dan metode maksimum likelihood dan GLS tidak dapat digunakan, maka pilihannya dapat menggunakan metode ULS untuk estimasi parameter. Metode selanjutnya adalah Weighted Least Square atau WLS.
Berbeda dengan ML, WLS berbeda dengan maksimum likelihood, metode WLS merupakan metode estimasi yang dapat digunakan untuk mengestimasi data berskala ordinal tanpa perlu mengkuantifikasikan terlebih dahulu, dan juga data yang diobservasi tidak perlu berdistribusi normal multivariat. Tahapan selanjutnya adalah pengujian kesesuaian model. Tahapan selanjutnya adalah pengujian kesesuaian model. Tujuannya untuk mengetahui apakah model yang diusulkan dalam diagram jalur sesuai, cocok, pas, atau tidak dengan data. Nah, evaluasi terhadap kinerja model dapat dilakukan secara menyeluruh. Saat ini sudah tersedia cukup banyak instrumen statistik untuk menguji model tersebut. Ukuran-ukuran kesesuaian dalam model persamaan struktural bisa dilakukan secara inferensial atau deskriptif statistik dengan menggunakan uji chi-square untuk menguji kesesuaian model secara inferensial. Sedangkan ukuran kesesuaian secara deskriptif dapat dinyatakan dalam suatu indeks. Secara garis besar, ukuran kesesuaian terdiri atas 3 macam, yaitu ukuran kesesuaian absolut, ukuran kecocokan inkremental, dan ukuran kecocokan parsimonius. Nah, berikut ini adalah ukuran kecocokan absolut, yaitu chi-square. Semakin kecil nilainya, maka model tersebut semakin baik. Selanjutnya adalah NCP, Non-Centrality Parameter. Dinyatakan dalam bentuk spesifikasi ulang dari chi-square. Penilaian didasarkan atas perbandingan dengan model lain. Semakin kecil nilainya, semakin baik. Kemudian SNCP, Scaled Non-Centrality Parameter. NCP yang dinyatakan dalam bentuk rata-rata perbedaan setiap pengamatan dalam rangka membandingkan antar model. Semakin kecil nilainya, semakin baik. GFI, Goodness of Fit Index. Nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Dengan nilai lebih tinggi adalah lebih baik. GFI yang lebih dari sama dengan 0,9 dapat disebut model tersebut good fit. Dan nilai antara 0,8 sampai 0,9 dapat dikatakan model tersebut marginal fit. Di bawah nilai tersebut berarti poor fit. Selanjutnya adalah RMR, Root Mean Square Residual. Residual rata-rata antara matriks korelasi atau kovarian teramati dan hasil estimasi. Standar dari MRR adalah kurang dari 0,05. Model dapat dikatakan sebagai model yang good fit. RMSEA adalah Root Mean Square Error of Approximation, merupakan rata-rata perbedaan per derajat bebas yang diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan dalam sampel. Jika kurang dari 0,05 adalah close fit. Yang terakhir dari ukuran kecocokan absolut adalah ECFI atau Expected Cross Validation Index, merupakan perbandingan antar model. Semakin kecil nilainya, semakin baik. Selanjutnya adalah ukuran kecocokan inkremental. Yang pertama, TLI atau Tucker-Lewis Index. Nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Dengan nilai yang lebih tinggi adalah lebih baik. Batasnya, jika TLI lebih dari sama dengan 0,9, maka model tersebut good fit. Jika berada di antara 0,8 sampai 0,9, maka model tersebut marginal fit. Selanjutnya adalah NFI atau Normed Fit Index. Nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Dengan nilai yang lebih tinggi, lebih baik. NFI yang lebih dari sama dengan 0,9, maka model good fit. Jika berada di antara 0,8 sampai 0,9, maka marginal fit. AGFI
Adjusted Goodness of Fit Index nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Batasnya, jika AGFI lebih dari 0,9, maka model tersebut good fit. Jika berada di antara 0,8 sampai 0,9, maka marginal fit. RFI Relative Fit Index nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Jika RFI lebih dari 0,9, maka good fit. Jika 0,8 sampai 0,9, maka marginal fit. Selanjutnya adalah IFI, Incremental Fit Index. Nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai IFI lebih dari 0,9, maka good fit. Dan jika nilainya berkisar antara 0,8 sampai 0,9, maka marginal fit. Yang terakhir adalah CFI, Comparative Fit Index. Nilainya berkisar antara 0 sampai 1. CFI lebih dari 0,9, maka good fit. Jika nilainya berkisar antara 0,8 sampai 0,9, maka marginal fit. Ukuran kecocokan selanjutnya adalah ukuran kecocokan parsimonius. Di dalam ukuran kecocokan parsimonius dapat dinyatakan tidak ada model yang terbaik, tetapi selalu ada model yang lebih baik. Berikut ini adalah beberapa ukuran kecocokan parsimonius. Yang pertama, PGFI, Parsimonious Goodness of Fit Index. Merupakan spesifikasi ulang dari GFI, di mana nilainya lebih tinggi menunjukkan parsimoni yang lebih besar. Ukuran ini digunakan untuk perbandingan antar dua model. Normed chi-square. Rasio antara chi-square dibagi derajat bebasnya. Nilai yang disarankan, batas bawah 1, batas atas 2 atau 3, dan atau lebih longgarnya lagi 5. Selanjutnya adalah PNFI, Parsimonious Norm Fit Index. Nilainya tinggi menunjukkan kecocokan lebih baik, hanya digunakan untuk perbandingan antar model alternatif. Kemudian AIC, Akaike Information Criterion. Nilai positif lebih kecil menunjukkan parsimoni yang lebih baik, digunakan untuk perbandingan antar model. CAIC, Consistent Akaike Information Criterion. Nilai positif lebih kecil menunjukkan parsimoni yang lebih baik, digunakan untuk membandingkan antar model. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu dan akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.